Di mana kalian cepat? Di mana kalian akan terima nih? Cepat. Murah apa puru ya? Anu kelebon apa utuh sih? Cepat, di mana kalian akan terima nih? Apa kayak ada kabar yang sangat penting? Cepat, cepat. Ya. Kanan. Ya, koletna. Kalian akan terima nih? Di mana kanan? Mas. Anang. Nanti Mas. Ge. Diki kok kelebon. Mas. Mas, nanti Mas. Mas, Diki kelebon Mas. Apa? Diki kejeret kelebon kan video ke nyuruh apa urung ya kamerane. Wis sih. Ajan. Dari mana saja kau? Ada kabar yang sangat penting yang bisa sampaikan. Kamu dari mana saja? Dari kamar mandi. Ada kabar duka mengenai saudaramu, mengenai sahabatmu. Kau dari mana saja? Kalau duka apa maksudmu? Jadi seperti ini, saya disuruh para sahabat yang lain untuk memberi kabar duka ini kepada dirimu. Siapa yang meninggal dari mana? Saudara kita, saudara siapa? Sahabat kita, sahabat saya. Eyangmu. Yang Arif. Ih, nanti lagi kau yang jenguk. Bener Mas? Assalamualaikum Nang. Bagaimana yang saya tahu tadi? Pak Purane, bikin dari mana? Aku sih nyambut. Karena kon aweh kau pergi mau nggak kurang kena. Jago tahu sing nom yo itu plan lakon. Nyampe nelayan ya sing bentar nyampe napa sing dikarepna. Aku sing ngrungokna sing ora kampe. Bagaimana yang tahu? Ya aku sih sabar sih. Ya memang aku tekan maringin kalau kamu terima. Aku aweh kabar duka nang. Dulu dewe. Eyang Karendra. Tidak kapannya? Ninggal ini ngopi jam siji dari seprapat. Aku temeke bisa awek kapan gimana kau ya wano awek mau pada ribut dengan angin ngurusi jadi yang temeke bisa nemuin kau awek kapan sih Semoga yang Karindra. ya ini aku sih sampai baik yang Karindra yang sedulur itu kayak yang Karindra ya usah kejasan yang rawangi dewa kabeh ninggalan sih Aku belum masuk akal yang saya pikir kan yang Karindra lagi dirawat oleh tamu Sulangkan. Jadi yang sehari yang kenapa saya masuk akal. lah kau terima nih kenapa nyampe lah kabar sing bener nggak ngaku orang bener kayak iya Terus meninggal kenapa itu lembur kenapa yang manusia? lalu istuwa nang dan penyakit tua ya lu kabeh mana boleh dan orang mati kabeh tadi ya sing terima apa sing ikhlas baik Yang Karindra tempatnya yang ada amin kenapa tidak kasih kabar dari tadi malamnya? kena aku ya si bunga nangene sing liyane ya si bunga ya yang Karindra diurusin yang mati ninggal kuning pangkuannya yang mati ditutupin yang mati nah Jadi yang mati yang waktu sing ngurusin aku nih namanya bingung anak nunggu aweh langkah apa aku ya orang ngerti ini aku sih bisa dilakoni yang nyiap-nyiap masih perlu jadi aku tempat sempat nunggu di persegi
sehingga oleh aku nelangsa sepuluh megat oleh yang Karendra cenikon aku ngasih berapa semiringan ngasih nyebut jeneng kaping kanang dari mata kamarnya saya nggak ada yang masih tahu dia. Ya aku sih ngerti gue wong kabeh yang dikono kena ribut kabeh dikono berusaha nenana Karendra kabeh ya ini pandangannya wong anu wis dipondok ning Gusti Allah ya pandangannya sing apik semoga diterima ning Gusti Allah. Aku paling enak juga nyampe nawening Apa itu? sekurungnya yang Karendra hingga kekon si pertama pesan titip salam mereka jaluk temane terus palang apa dikawena kayak penulisan lah nak ya kayak paesan nggak kenang-kenangan bentar di anak cucu nego bisa nanti Maksudnya saya bikin seperti apa tuh? Tidak gimana ya? nego tempat kelahiran di Parina Oh, tempat kelahirannya yang lain. kau seperti di tempat Nah itu sepatunya yang minta itu yang dari sini. yang Karendra suruh itu ucap gue aku pengen dikenal nih betul aku mau cicip-cicip aku dari ngerti lah palang apa Terus ditulis siapa yang itu sepatunya? jenenge bokatin Karendra ya Karendra arwah paket nih dinaki Jika memang itu permintaan dari yang lain, tapi saya ya rasa apik-apik sebisa itu baik orang kudu si mewah si penting bingung kenal kok tengah oh palang apa ya yang Karendra perjuangan yang lewat pikiranmu bis korban apa baik insya Allah yang jika memang itu yang mau penghormatan terakhir sebisa-bisanya kok kau bisa kayak apa yang penting dari Bandung ya. sekamar Iya. Nanti pagi ini saya langsung ke saya. iya aku baru balik mana aku sudah karena nemuin yang saling Arab nilai kebliwen segi perkembangan apa wis benar-benar boleh aku urung apa wis ngerti yang Karendra lapor-lapor ya aku urung ngerti ya anak urung ngerti sekalian aku lapor ya wis aku pun yang ngerti kayak ketonang ya sing bisa aku lapor nah gue pesen yang Karendra ya wis nyontak nemuin yang saya bisa kayak kaki sare tenang wis mari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat baik teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar duka disampaikan oleh Yang Maha Haji tentang lenyapnya Eyang Karendra. Siapa itu Eyang Karendra? Mungkin ada yang belum tahu. Eyang Karendra itu yang dulu berada di Sumur Wadas yang mempunyai kekuatan kebal yang banyak sekali sudah membantu kami dalam
memperjuangkan semuanya, teman-teman. Tapi saya terakhir bertemu itu sekitar 5 bulan yang lalu. Beliau almarhum Eyang Garendra mengatakan, katanya saya tidak bisa lagi ikut berperang atau berjuang karena menyadari usianya yang sudah tidak muda lagi. Dan pas di hari ini saya mendapatkan kabar dari Yang Maha Haji bahwasanya Eyang Garendra telah bergugur atau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya doakan Eyang Garendra dan sedulur semua, sedulur Gazetin khususnya, kirim Al-Fatihah untuk Eyang Garendra maupun Al-Fatihah Raden Garendra. Baik teman-teman, yang bikin saya merinding tadi itu ada 2 pesan. Yang pertama Eyang Garendra mengatakan katanya menyebut-nyebut nama saya sebanyak 3 kali. Terus yang kedua Eyang Garendra minta kepada saya satu permintaan, mungkin bisa dikatakan ini adalah permintaan terakhir ya, untuk dibuatkan sebuah tanda atau tenger, tanda lah ya, itu seperti batu yang bertuliskan Raden Garendra, nanti akan ditanamkan di kelahiran, tempat kelahirannya. Jadi mungkin pagi ini saya akan langsung mencari batu, nanti langsung saya ukir sebisa-bisa saya, karena maunya itu dengan karya saya. Saya lemes banget, saya kira itu yang sapi. Kamu ingat apa sih gue? Iya lagi dalam lagi video. Lu orang nanti siapa Garendra Sari? Ya bingung. Untuk ya kita lanjut lah. Cari batu di pulang ya. Oke ya teman-teman, ini saya nyalakan kamera karena ini Mas Danang sudah mulai mengukirnya dan udah mulai memahatnya. Ini adalah proses pembuatan tanda atau tenger lah ya, tenger atau tanda permintaan dari Eyang Garendra sebagai kenang-kenangan lah dari kita juga ya Mas ya, permintaan terakhir juga ya Mas ya. Ini agar anak cucunya bisa tahu ya, kalau di bangsa kita itu ziarah lah mungkin ya Mas ya. Ini nanti tulisannya Raden Garendra cukup sih Mas ini Mas. Mungkin akan ke bawah tulisannya nanti. Ya. R saja. R saja. Nanti saya 1 kata atau 2 kata boleh lah ya Mas ya. Boleh. Nggak apa-apa Mbok. Ya nggak apa-apa. Nggak harus digunakan semuanya. Keras ternyata batu ini sih. Namanya batu ya keras Mas. Kalau empuk apa? Hati yang empuk juga ada yang keras kok Mas. Waduh. Karena nggak tahu, nggak pernah disirami oleh siraman full. Oh iya. Kalau disirami terus siraman rohani ya insya Allah Lembut ya Mas. apalagi sering wirid. Ya lah. Oh iya lantik, ya lantik. Oke teman-teman, saya minta doanya dari sedulur semuanya agar mendoakan Eyang Garendra ya. Al-Fatihah buat Eyang Garendra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Mas? Gak pecah nggak Mas itu Mas? Apa nu? Tok kumpal tok Mas? Iya. Oh. Buat seadanya. Ya. Buat sedulur yang belum tahu Eyang Garendra siapa, Eyang Garendra itu adalah eyang yang dulunya dikurung di sumur ya Mas ya, sumur Wadas, yang berhasil kita bebaskan waktu awal-awal misi apa ya Mas ya? Sumur Wadas. Ya sumur Wadas, masih awal-awal Kebal. ya, sumur kebal ya, yang sering digunakan
bangsa kita manusia untuk meminta ilmu kebal. Pas awal-awal ketemu kayak mau nyerang apa gimana ya Mas yo? Karena Saking lamanya nggak keluar. Tanpa kita sadari teman-teman, yang namanya kehidupan, yang namanya hidup, pasti perlahan demi perlahan itu semua itu akan meninggalkan kita ya. Kita hanya menunggu giliran saja. Kapan waktu kita ya Mas? Kapan waktu kita ya. Tapi jangan sampai dengan musibah seperti ini membuat hati kita itu merasa kecil, merasa sedih, merasa tidak berguna. Justru dengan pelajaran seperti ini itu mengingatkan kita bahwasanya kita itu tidaklah selamanya akan hidup. Seperti yang dikatakan Mbah Sariman dulu, saya masih teringat betul mengenai rezeki yang sudah diatur, yang sudah jelas takarannya dan takkan pernah tertukar satu sama yang lainnya dengan makhluk, masih dikejar-kejar terus menerus. Giliran surga yang belum bisa dipastikan, yang belum bisa tentu dapatkan, malah terkadang kita abaikan. Loh, itu mengapa tuh? Iya. Loh, nyata kan? Iya Mas. Rezeki yang sudah dijamin kita kejar-kejar, yang belum pasti kayak surga. Iya enggak? Nah, Itu mengena banget menurut saya. intinya banyak kata-kata dari Sariman Hem itu ya Mas ya, yang mengandung makna ya Mas ya. Ya cuma itu sanek babadan ya. Kita pakai alat seadanya teman-teman. Pakai obengnya udah rusak. Pakai obeng rusak ini. Sebenarnya seadanya, tapi yang penting bisa ya. Ya bismillah lah ya Mas. Berarti nanti ini langsung dibawa ke sana apa gimana Mas? Iya, hari ini juga. Nah tempatnya di mana Mas? Nanti lah ikut saya. Ergorindo. Mungkin ini pengalaman saya pertama teman-teman. Mahat ya Mas. Membuat stenger. Ini permintaan dari sahabat Pak Sakui. Ya semoga nanti kita akan tetap, ini akan tetap disembunyikan, takutnya dikira ada apa-apa, nanti kita tutupin sama daun. Iya. Kalau seperti itu, hanya menuruti permintaan aja. Tutup dulu aja. Tutup dulu, kita sambung nanti Mas Nyo. Ya, kalau udah mau selesai. Oke teman-teman, ini kita tutup dulu, kita sambung nanti pas mau selesai dan mau berangkat ya Mas ya. Oke teman-teman, ini saya nyalakan kamera kembali karena proses pemahatannya udah selesai dan ini lagi dicuci ya Mas ya. Alhamdulillah akhirnya setelah berjam-jam selesai juga. Ini lihat. Coba Mas. Ergorindo. Ternyata atos banget teman-teman. Keras. Keras Ergorindo. Jelas sih. Jelas Mas. Ya sebisa-bisanya kita aja. Pasti. Tuang dulu aja. Dari sini.
R Garendra. Ini nanti kita langsung menuju ke sana ini mas. Bawanya pakai apa mas? Pakai motor? Pakai motor. Pakai motor diikat apa gimana mas? Baik teman-teman, ini kita sudah bisa buat secara bagus. Yang penting ini sebagai tenger atau tanda ya, sesuai dengan permintaan yang Garendra. Yang intinya yang penting ada bertuliskan Raden Garendra. Ya. Perihal bagus atau nggak bagusnya belakangan lah. Yang penting ini katanya kan sesuai dengan apa yang kemampuan saya ya, kemampuannya cuma seperti ini teman-teman, karena saya bukan tukang pahat. Ini juga keras banget ternyata. Anu yang apa namanya yang nggak keras luarnya aja ya mas ya. Jadi nggak bisa dalam. Ini diikat di apa di tawadaikan di mas? Ini diikat apa diwadaikan di? Nanti dimasukin karung dulu mungkin ya. Ini karung. Masuk Gun sih mana ya? Gun, Gun, gotongan Gun. Potong di. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini kita mau bawa batunya ya. Oke, kita lanjut nanti di lokasi. Semoga perjalanan dengan lancar. Depan aja, depan. Depan bisa mbok degna. Apa diringnya? Nah. Makasih ya Mas Ogun. Ya. Narsis kok Mas. Oke. Ini Mas lanjut ya. Lanjut nanti. Baik teman-teman, kita lanjut nanti. Terima kasih. Oke teman-teman, ini saya nyalakan kamera karena lokasinya itu ada di depan ya. Gimana Mas? Sendalnya dilepas. Bisa Mas Ogun? Ini ya lokasinya. Ini tempatnya ini. Di mana ini Mas nanti Mas? Di bawah air. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Ya lokasinya ya. Bunganya masih di motor ya Mas? Ini? Oh iya sih, aku. Nyalakan kameranya itu. Udah Mas, sudah ini. Baik teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kenapa saya membuat video di siang hari? Ini saya akan sedikit bercerita bahwasanya saudara kita sedang mengalami duka ya, yang di Wangkara teman-teman. Yang Garendra.
oh ya, yang di Mangkaras sudah mendahului. Dan sekarang saya mendapatkan kabar yaitu Eyang Garendra, di mana pas tadi malam ya, jam 1:04 ya, itu telah lebur, di mana leburnya Eyang Garendra itu informasinya karena sudah sepuh ya. Ya. Terus yang membuat saya hatinya terenyuh itu ketika mau lebur itu ada di pangkuannya Eyang Madri, terus memanggil-manggil nama saya sampai 3 kali, Ganang dan Ganang. Akan tetapi tadi malam karena hujan sangat lebat, kami memutuskan untuk tidak berangkat eksplor ya teman-teman semuanya. Ya. Tidak berangkat eksplor teman-teman. Tiba-tiba di pagi hari pas habis subuh persis, Pentring Manik dan Eyang Martaji memberikan kabar duka itu kepada saya. Awalnya saya tidak percaya, yang saya pikir karena mungkin di situasi seperti ini Eyang Syarif yang lagi dalam bahaya ya. Iya, benar. Jadi saya rasanya udah nggak karu-karuan teman-teman. Oh, ternyata malah Eyang Garendra. Sebelumnya saya minta doanya, kirim Al-Fatihah untuk sahabat kita Eyang Garendra yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga amal baik semuanya diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di situ juga teman-teman, Eyang Garendra itu menitip pesan, tolong ukirkan nama Raden Garendra itu di suatu batu, di mana batu itu sebagai tenger Tanda. atau tanda adanya perjuangan dari Raden Garendra yang tempo dulu. Dan ini batunya sudah kami ukir teman-teman. Kebalik itu. Ini perkenalkan teman-teman, ini yang Mas yang stay di Rumah herbal. rumah herbal. Ya, ini kami sudah tulis teman-teman ya ala kadarnya. Ini dengan cara saya Garendra. mintanya, memang dari tulisan tangan saya sih ya adanya seperti ini. Mungkin tidak bagus, akan tetapi jangan lihat bentuknya tapi lihat ketulusannya. Dan di sini informasinya teman-teman, saya tahu bahwasanya Raden Garendra itu dilahirkan dan simbol atau tenger batu ini akan saya tanamkan. Mungkin di sana nanti kita cari lokasi. Terus saya juga membawa bunga karena menurut hadis ketika dulu Rasulullah menaburkan bunga di suatu makam itu meringankan siksa kuburnya teman-teman. Itu yang pernah saya baca ya. Jadi ya layaknya kita apa namanya sih? Ziarah. Ya, bukan. Ya berziarah, terus kalau orang meninggal baru kita burung normal. Takziah. Takziah. Tahu. Mungkin bunga ini akan saya sebarkan di tanaman ini. Ini ditaruh di mana dulu Mas? Ini Mas? Apa nih? Itunya. Masih bawa gimana Mas? Ya, bawa ya. Bisa nggak Mas? Bentar. Bentar. Bisa? Licin Mas Ogun pelan-pelan. Harusnya bawa semen kita.
Ya, sekarang seperti ini dulu, Mas. Nanti kita pulang sama ini ya. Ya. Satu lagi nih, Mas. Kencang. Tapi kan nanti kalau hujan kan paling nanti di semen aja, Mas. Iya. Kalau hujan loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin kita akan doakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu cepat, teman-teman. Mungkin makhluk yang sering membantu saya, yang Karendra adalah sosok yang sangat baik. Saya sangat ingat sekali 3 pesannya itu. Jangan pernah Kau berdekatan. sangat 3 pesan yang Karendra yang harus kita ingat-ingat jika kita bersama wanita. Iblis ada di tengah-tengahnya. Jika berperang, ingat keluarga itu ada ikut campur tangan dari bangsa setan. 3 pesan itu mungkin akan selalu terngiang-ngiang ya di telinga saya. Walaupun saya belum percaya bahwasanya akan secepat ini yang Karendra meninggalkan kita, teman-teman. Mungkin panas banget ya. Iya, panas banget ini kok. Ini pas jam 12 siang nih, teman-teman. Mataharinya di atas kepala. Kita kemana, Mas? Kita pengen cari apa? Kucing itu dulu. Apa namanya? Tempat iupan. Ayo. Kita kan dulu sana. Ya, siap. Ya Mas, modelnya Mas. Seperti itulah ya, Mas. Saya sampai saat ini juga belum menduga. Setelah salat itu tiba-tiba penerima. Dik, ini menang baik Dik. Untuk cek ngobrol. Malah mau komik. Mau sih Mas? Nah, ini yang Madri, Mas Pun. Yang Madri. Perkenalkan yang ini teman saya ini. Ah. Yang Madri Guntala Pun. Yang Madri Guntala. Sokun namanya. Sokun yang lupa. Tiba-tiba disusulin oleh penerima dan membawa kabar bahwasanya Eyang Raden Karendra telah meninggalkan kita. Ya Allah. Begitulah kehidupan Joko.
Waktu berlalu begitu cepat. Perlahan, sanak saudara kita satu demi satu meninggalkan kita semua. Bukan berarti mereka tega meninggalkan kita. Akan tetapi, itu adalah jalan yang terbaik untuk kita dan mereka semua. Seperti halnya Raden Karendra. Beliau meninggalkan kita terlebih dahulu. Tentunya, saya akan senang jika Raden Karendra masih berada di samping kita, masih berada di antara kita. Akan tetapi, saya akan lebih senang jika Raden Karendra pergi meninggalkan kita karena pilihan Allah Azza wa Jalla. Jadi, kita sebagai saudara yang ditinggalkan, janganlah kita larut dalam kesedihan. Lebih baik kita mempersiapkan apa yang bisa kita cari di dunia ini untuk bekal kita nanti. Sebelum ajal menjemput kita, kita harus mempersiapkan itu semua. Ya, Mas. Saya pikir yang Karendra menemui beberapa bulan yang lalu, beliau mengatakan kepadaku, mohon maaf, cucuku, usiaku tidaklah muda lagi, kekuatanku tidaklah kuat lagi. Izinkan saya untuk beristirahat. Beliau pernah mengucapkan kepada saya. Dan saya pikir Raden Karendra pun masih muda yang muda. Itulah yang namanya makhluk. Tidak mengenal tua ataupun muda. Kita ibaratkan seperti pohon kelapa. Kita seperti buahnya. Ada yang guguran saat masih bunga. Ada pula yang berguguran saat sudah menjadi belulu. Dan ada pula yang berguguran saat sudah cengkir. Dan juga yang sudah kelapa. Akan tetapi usianya masih muda. Ada pula yang sudah berguguran. Dan juga bahkan ada yang sudah tua kering merontak. Akan tetapi kelapa itu belum juga jatuh atau berguguran. Namun sekuat apapun menahannya, lambat laun kelapa itu pun akan tetap jatuh juga. Seperti Raden Karendra, mungkin usianya lebih muda jauh daripada saya. Akan tetapi, mengapa Raden Karendra lah yang lebih terdahulu dipanggil? Itu sebagai pelajaran buat saya. Mungkin saya sendiri masih banyak dosa. Jadi saya harus bisa lebih banyak memperbaiki diri. Saya mendapatkan informasi katanya ketika yang Karendra mau lebur itu ada di Pangkono yang mati. Benar, Raden Karendra. Waktu lebur memang berada di pangkuan saya. Saya yang menuntunnya. Saya yang membantu agar Raden Karendra
bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan alhamdulillahnya Raden Karenda lebur hanya dengan 3 kali mengangkat dagu. Dan di saat-saat terakhir saya melihat Raden Karendra dalam kondisi yang tersenyum. Jadi kita semua yang berada di sampingnya melihat kepergian Raden Karendra dengan cara seperti itu, saya malah bangga terhadap Raden Karendra. Bisa disebut Raden Karendra lebur dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Kita semua yang masih diberi umur hanya bisa mendoakan yang terbaik buat para pendahulu-pendahulu kita. Ya, ya, Mas. Jadi cucuku, lapangkanlah dadamu. Jangan sampai cucuku ini larut dalam kesedihan. Alangkah baiknya kita mempersiapkan semuanya sebelum ajal kita menghampiri. Awalnya saya kaget banget karena keadaan yang Haris yang sedang diobati oleh Magir Suranggana. Saya pikir saya kira-kira itu adalah yang Haris. Saya begitu dapat kabar itu sangat lemas ya Magir. Nah siapapun itu ya saya sopan yang terbaik. Mungkin saja yang menyampaikan kabar terhadap cucuku ini sedang di dalam kondisi yang gugup. Jadi tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan melihat kondisi dari Sarif, semoga saja penyakitnya segera diangkat. Sehingga Sarif bisa bergabung lagi dengan kita semua. Cucuku, saya dengar cucuku mendapatkan kayu Kalimasada. Jika berkenan, buatkanlah tasbih untuk kakekmu ini, untuk menggantikan tasbih yang telah lama saya gunakan ini. Apakah cucuku bersedia membuatkannya, menggunakan kayu Kalimasada untuk kakeknya ini? Dengan senang hati yang Mas. Insya Allah jika Mama yang Masri terkena terhadap kayu Kalimasada yang tadi malam saya dapatkan, hari ini juga nanti saya langsung untuk datang ke pengrajin untuk membuatkan tasbih itu yang Terima kasih banyak. Setelah kau memberikan tasbih itu, maukah kau mengambil tasbih yang telah lama saya simpan ini sebagai pengganti tasbih yang cucuku berikan? dengan senang hati yang Masri. Apapun arahan dari Eyang Masri akan saya dengarkan, akan saya ikuti. Saya banyak belajar dari Eyang mengenai makna dari sebuah kehidupan, makna dari sebuah ketulusan, serta makna
dari segala-galanya di dunia ini. Apalagi sekedar tasbih yang mati. Insya Allah, apalagi untuk berzikir, beribadah, akan saya gunakan itu dengan baik yang mati. Terima kasih banyak. Semoga segala urusan yang sedang cucuku hadapi dapat dipermudahkan jalannya. Amin. Dan semoga cucuku ini diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Izinkan saya, Matri. Saya akan duduk di sini mungkin untuk beberapa saat. Saya merasakan sebuah kedamaian ada di sini. Sambil saya mendoakan Eyang Raden Garendra. Baiklah, silakan saja. Saya pun masih ingin di tempat ini untuk mendoakannya. Maka dari itu saya menemui dirimu karena saya takutnya cucuku ini akan larut dalam kesedihan. Saya akan mendapat kabar mengenai saya untuk membuat sebuah tenger atau tanda yang kurang baik. Jadi alhamdulillah yang Matri sudah saya tanamkan di sekitar air terjun sana itu. Baik, Dan saya menaburkan sebuah bunga seperti yang dituturkan Rasulullah. semoga saja dengan permintaan terakhir Raden Garendra yang sudah terwujud, Raden Garendra bisa tenang di sana Amin. dan mendapatkan posisi yang terbaik di sampingnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika memang seperti itu, silakan lanjutkan. Berdoalah sebisamu untuk mendoakan eyangmu Raden Garendra. Baik ya Matri. Saya pun masih ingin menenangkan diri di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, mungkin kita akan pulang. Kita sudah lama di sini. Ini saya juga dapat pesanan dari Eyang Madri untuk membuatkan sebuah tasbih ya untuk Eyang Madri. Jadi tarik kesimpulannya, saya mendengar cerita dari Eyang Madri ketika Eyang Raden Garendra mau lebur itu mengucapkan kalimat syahadat ya teman-teman. Itu biasanya ciri-ciri husnul khotimah itu seperti itu teman-teman. Di ujung kematiannya, di ujung hidupnya sih, di ujung hidupnya itu mengucapkan kalimat syahadat, terus gugur di medan perang saat beribadah. Terus ciri-ciri fisiknya biasanya itu berkeringat di dahinya gitu, teman-teman. Ya, saya doakan semoga dulur kasih semua mendapatkan ujung kehidupan itu dalam keadaan yang benar-benar baik dan siap ya, sehingga kita menghadap dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita akan pulang langsung menuju ke tempat rumah herbal karena ada dulur kasetin yang berada di sana Menunggu ya. dan menunggu dari Cimahi. Ayo. Dik, kau mungkin kesurupan temenan apa tuh Dik? Hah? Yo, ayo kumpul deh. Hah? Indang apa sih? Indang mas. Yang jaluk lah. Ya, Suara jaluk lu. mas kanan. Oh iya. Ora lah. Mas kanan kamu yang tuh surupan. Kok boleh lah Dik? Senang aja begitu ya. Oh iya sudah. Nyorot yang le. Ora sih.
Kayak jelek mas kan? Indang pekarangan. Oh, untuk pekarangan ini rumusnya apa mas? Hah? Rumusnya? Indang pekarangan. Oh iya, teng iding sih. Kok pengen punya itu apa? Indang yang bisa joget kuda Udah kepang. lumping. Iya, udah lumping. Mau indang apa? Gun? Ya, sing mantan. Gagah mas saya gitu. Gimana kakak? Iya, deh. Ketek ya. Ngetrek saya ngakak-nguk. Kan mirip kan kok. Ya, jalan. Mau indang apa? Sing mantan. Gak kayak teng, cakilan ya. Gendul. Saya. Pada dewa. Jago. Main kayaknya ya. Kamu dari kecil pengen jadi apa mas? Ya, ngefan. Oh, Ngefan. Iya kayak yang batirnya pada burung ngibing. Iya. Ya nanti tak kasih indang undur-undur. Tidak undur-undur. Undur-undur ini ya. Indang undur-undur apa? Indang pinjeng. Kayaknya kanguru main mas. Kanguru. Iya. Jadi cek lalang gede. Kayak dikit. Iya. Kayak Mas Diki itu biasanya jual indang satu ikatnya 2.500. 1.500 perak. Ajak lalang dik indang. Oh. Menang-menangan Mas Gaso ya. Iya. Siap.